Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi di video kali ini depan kita udah ada helm AGP ya. Di sini gua mau sedikit ngebahas aja karena kebetulan gua baru megang nih helm. Jadi di sini gua mau coba nge-review dikit-dikit aja ya untuk helm AGP K1 ini ya. Nah, oke, kita mulai dari bahannya dulu ya. Mungkin ini gua nge-review sedikit yang gua tahu aja ya, karena kebetulan gua juga belum baca-baca lagi untuk info detailnya tentang helm ini. Tapi di sini gua pengen buru-buru bikin video tentang review helm AGP K1 ini ya. Nah, jadi untuk selnya sendiri ini bahannya termoplastik ya. Cuman termoplastik itu ada tingkatannya ya. Tingkatan kekerasannya, kalau gak salah ini tingkat kekerasannya yang tinggi ya. Tingkat kekerasannya yang tinggi ini kalau gak salah. Bahan termoplastik. Kemudian untuk ukuran sel ya, untuk ukuran sel sih gua baca-baca dia punya dua ukuran sel ya. Terus lanjut ke bagian ventilasi dulu kali ya. Dan untuk bentuk sih ini gua suka ya, karena terlihat emang sporty aja ya, karena helm AGP itu emang sebenarnya untuk motor-motor sport ya. Oke, lanjut kita ke bagian ventilasi. Pertama kita lihat ventilasi bagian mulut dulu ya. Untuk ventilasi bagian mulut ini terdapat dua lubang ya, seperti taringnya. Di kiri kanan. Ini cara ngebuka mekanismenya ini di dalam ya, di bawah dagu ini nih, di atas chin guard ya, atau busa dagu, bentar mana ya. Nah, ini ketutup ya. Nah, kemudian ini kayak semacam apa ya, mekanisme buat ngebuka si visor ya. Sebenarnya ini kayak buat ngebuka sedikit rongga ya bagian visor ini. Kalau misalkan kayaknya sih kepake kalau misalkan di lampu merah ya, atau kita berhenti, itu biasanya itu pengap dan biasanya berembun ya. Atau di cuaca hujan juga nih, biasanya cuaca hujan itu kan rawan embun ya. Jadi ini ada kayak semacam fitur anti embun ya. Nah, di sini jadi tuas ini bisa membuka visor bagian bawah dikit rongga ya. Jadi ada udara masuk, jadi anti embun ya, atau gak bakal ngembun. Oke, ventilasi depan. Kemudian bagian atas, ini ventilasi atas ada 3 lubang ya, di bagian jidat 1 dan di bagian jidat kiri kanannya 2 ya. Ini cara lepas gampang sih ya cara buka ventilasinya, tinggal naik turun aja ya, mekanismenya kayak sistem slide ya. Lanjut ke bagian belakang ya. Untuk outputnya, ventilasi outputnya dia berada di bagian ujung spoiler ya. Nah, ini untuk ventilasi outputnya dia ada di bagian ujung spoiler nih. Ini ada lubang-lubang ya. Untuk di kiri dia desainnya 3 lubang kayak gini. Nah, kiri kanan lubang kayak gini ya. Oke sih, untuk ventilasi berarti total ada 4 kali ya, bisa dibilang 4, depan 1, atas 2 ya, tengah dan kiri kanan berarti, dan outputnya di bagian spoiler ya. Dan untuk masalah anginnya sih menurut gua lumayan ya, lumayan dapat, adem sih, karena mengingat ventilasinya lumayan banyak ya.
terutama bagian ini kerasa banget nih, bagian atas sama bagian, ya berarti semua ya. Bagian mulut dan bagian atas berasa ya, berasa adem. Untuk spoilernya bentuknya kayak gini ya, ini agak sedikit berbeda dari K3SP ya, karena gua juga sebelum beli helm ini gua lihat-lihat ini perbandingannya antara K1 sama K3SP ya, yang harganya lumayan bersahabat. Jadi gua ngebanding-bandingin antara K3SP dan K1, dan K3SP itu dia keluaran pertama ya, dan ini yang keluaran yang terbarunya. Untuk K1 itu dia udah single Phaser ya, sedangkan K3SP masih double Phaser. Kemudian yang membedakan itu di sini sekalian kita sharing aja ya, apa aja perbedaannya, karena kebetulan gue juga lagi baca-baca ya. Nah, dan untuk ventilasinya K3SP itu ini enggak ada ya, bagian tengah ini enggak ada, dan dia ada di posisi bagian atas kepala kayak gini ya di sini. Untuk yang K3SP, dan yang beda itu bagian spoilernya ya. Untuk K3SP itu lebih pendek ya untuk spoilernya, dan K1 ini lebih panjang nyampe ke samping kayak gini ya. Sih kayaknya itu aja ya yang bedakan K3SP dan K1. Oke, lanjut ke bagian visor ya. Ini visornya flat gak sih? Semi flat ya, ini hampir flat sih kalau menurut gua. Ini visornya nggak ada kayak semacam visor lock ya, dan ini udah ada apa namanya, pushpin ya. Ini pushpin yang satu mode, berarti ini satu mode buat pin lock aja ya, berarti ini nggak bisa dipakai apa namanya, tear off kali ya, karena dia dari sananya dapatnya pushpin yang satu mode ini kayak buat pin lock aja ya. Oke sih, mungkin itu aja ya. Lanjut ke bagian mana ya, udah sih cukup simple tapi elegan ya. Oh ya, dan untuk beratnya ya, coba kita lihat dari data di sini. Nah, ini untuk penampakan bagian belakang ya, belum, kurang lebih kayak gini sih. Untuk beratnya di sini tertulis 1,1580 tambah 50, berarti hampir 1,7 ya, 1,6 kilo sampai 1,7 kilo. Emang lumayan berat sih ini. Gua ngerasa emang lebih berat dari TTC yang kemarin ya, agak berat dikit. Dan BTW ini AGP yang ori ya, kebetulan gua dapetnya yang ori ya, dan emang pengennya sih yang ori ya. Dan sebenarnya gue kurang tahu juga, cuman pas kemarin gue dikasih tahu untuk masalah helm yang ori sama yang KW ya. Menurut info sih emang yang ori emang ada yang SNI, ada yang belum ya. Cuman di sini dia bilang sih ini original ya. Nah iya, baru enggak sih, nggak ada SNI-nya nih. Nah, kemarin tuh gua dikasih tahu kalau yang ori itu kayak semacam ada embossnya ya di sini nih. Pertama di bagian kancing tali helm ya. Nih di bagian kancing tali helmnya dia ada ya logo ya, logo AGP-nya. Kancingnya beda sama yang KW. Kalau yang KW itu ya polos ya, kancing biasa merah bulat, dan ini emang ngebentuk logo AGP ya. Lanjut ke bagian mana ya yang katanya membedakan ori itu. Iya sih, mungkin itu aja ya. Dan di bagian mana ya, bentar. Nah, di bagian apa namanya, bagian besi double daringnya dia juga ada kayak semacam emboss AGP kayak gini ya.
sedangkan yang KW-KW itu polos aja ya. Kemudian untuk kodenya ini di dalam busanya ada kodenya sih ya untuk yang original, dan di kardusnya juga beda ya. Di kardusnya itu yang kalau yang original itu kayak semacam ada barcode-nya ya. Ntar mana dusnya? Nanti dah gua liatin ya untuk foto dusnya. Oke, lanjut ke bagian luaran udah semua sih ya. Dan nah di sini untuk karet listnya nih. Di sini ada emboss AGP-nya juga ya di belakang. Oh, ini mekanisme rasetnya, ini mekanisme raset. Coba kita lihat. Ini mekanisme rasetnya menurut gua cukup simpel ya. Dan gampang juga untuk cara ngelepasnya ya. Ini sih kalau menurut gua mekanismenya kayak mirip-mirip resetnya Phenom ya, Phenom Kyoto ya. Mekanismenya dia tuasnya kayak gini, tinggal ditarik ke bawah dan dia ngebuka ya penguncinya. Ini memudahkan kita sih sebenarnya kayak gini ya, gampang. Dan untuk mekanismenya di sini kebetulan AGP itu kayak semacam ada berbagai pilihan ya untuk mekanismenya. Nah di sini ada beda-beda warna ya, ada merah, hijau, sama biru. Ini yang gua pakai ini yang biru ya. Yang biru itu dia mekanisme pisornya kerjanya kayak gini ya, cuman atas sama bawah ya, paling bawah sama kayak paling atas. Nah mekanismenya nggak bergerigi ya, sedangkan yang ini bergerigi nih, kayak ada semacam berapa lonjakan ya. Nih kalau yang hijau ini kelihatan gak sih? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang hijau ini kayak semacam 4 gerigi nih. Nah sedangkan yang merah ini 3 ya, ini 3 tingkatan. Dalam artian ini visornya kayak semacam bisa di posisi kayak gini ya kalau pakai ini mekanisme yang ini nih, yang 2 macam ini. Dia bisa posisinya visornya kayak gini dan di sini ya. Pokoknya 4 tingkatan ya. Sedangkan yang ini yang biru yang kita pakai ini cuman 2 ya, paling atas sama paling bawah. Nah, jadi nggak ada tingkatan ya, cara nggak ada tingkatan untuk ngebuka visornya, langsung dari bawah langsung ke paling atas. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah untuk bagian dalam busanya penampilannya kayak gini ya. Dan ini list merahnya udah copot ya karena emang pemakaian udah lama. Nah dan ini untuk busa dagunya ini kayak ada semacam bolongan kayak gini ya nih. Ini buat tangan kita masuk. Kemudian untuk busa pipinya ini kemarin udah gua coba lepas ya. Busa pipinya nyatu ya ini. Nah, ini bisa kelihatannya ini untuk bagian busa lehernya nyatu sama busa pipi. Jadi kita lepasnya langsung satu kesatuan ya antara busa pipi sama busa leher. Lepas semua. Dan untuk tali helmnya ini udah double daring ya. Cuman ini kotor banget ya bagian interiornya atau bagian busanya. Kotor banget, dia belum pernah dicuci nih. Dan gua juga belum sempet nyuci ya. Tuh coba kita bongkar gak sih? Dan untuk busanya sih ya empuk ya. Ini bagian bawah lembut banget sih. Untuk bagian busa pipinya lumayan juga empuk ya. Dan BTW ini size nya M ya. Dan ini helm AGP K1 ini size nya M, itu size nya ngepas ya. Dia enggak kayak apa ya, enggak yang terlalu ngepres gitu ya kayak helm TTC. Enggak, dia ini ukurannya normal ya. Di kepala gua ini pas ukurannya M. Dan untuk busanya tampilannya kayak gini ya, ini bolong-bolong kayak gini. Kelihatan gak sih? Nah kurang lebih kayak gini ya, ini bolong-bolong.
Coba kita lepas kali ya, biar nggak penasaran. Nah, ngeri jatuh. Nah, jadi kayak gini nih untuk bagian busanya ya. Ini jadi nyambung ya antara busa pipi sama busa leher, jadi kayak gini. Ini lebih enak sih sebenarnya, lebih gampang ya. Bongkar pasang lebih gampang dan nyuci juga lebih gampang ya. Nah, dan untuk sistem pengunciannya, kancingnya kayak gini ya. Ini beda dari helm-helm yang lainnya. Ini kayak gini bentukannya nih, bulat gede ya. Dia pakai kancing semua ya. Busa pipi kiri kanan 3 kancing ya. Dan dia ada kayak semacam pengaitnya ya. Ini di bagian sela-sela ini ada semacam semi pengunci ya nih. Ada semi penguncinya, jadi nggak gampang copot gitu. Cuman ini belum EQRS ya, EQRS gitu. Emergency quick release ya, wajar sih, helm murah ya. Helm termurah di kelas AGP ini. Dan bagian busa atasnya sama ya, ini dia sistemnya kancing ya. Nah, ini di dalamnya ada kayak semacam kode-kode ya, tipe-tipenya nih. Ini berarti harusnya sih original ya. Oke, coba kita rapiin dulu ya, bentar. Nah, udah beres ya untuk bagian busa tadi udah kita lihat, dan ini udah kayak ada semacam fitur, bisa dibilang glassy speed ya. Ini udah bisa kayak buat pengguna kacamata ya. Ini udah welcome atau udah glassy speed, dia aman untuk pemakaian yang memakai kacamata ya. Dia nggak bakal sakit. Ceritain aja untuk masalah fitting busanya sih, ini balik lagi size M ya, karena kebetulan gua juga pakainya size M. Enak sih, nyaman ya, pas, ibaratnya dia nggak terlalu ngepres ke bagian muka kita ya, atau bagian pipi. Dia size M sewajarnya ya. Oke, terakhir mungkin masalah harga kali ya. Untuk masalah harga sih sebenarnya relatif ya, untuk masalah harga second ya. Ini kan gua beli beli second ya. Untuk mungkin harga pasaran berapa ya? Sebenarnya untuk helm second itu tergantung kondisi ya, sama tergantung kelengkapan ya. Ini gua dapat helm kelengkapan mungkin bisa dibilang hampir full set ya, kecuali sarung helm aja ya. Ini sarung helmnya nggak ada ya. Jadi helm, buku manual book ini sama dusnya ini ada ya. Dan gua dapat di harga yang ngejual butuh ya. Kemarin itu gua dapat di harga 1,2 dan bonus intercom ya. Ini intercom Morningstar M3 ya. Ini normal sih, kata dia normal, dan udah gua coba hidupin juga, emang normal sih. Dan untuk harga secondnya, balik lagi kita ngomongin harga second itu pasaran. Gua sih ngeliat kemarin di forum AGP 2 ke bawah lah ya, ibaratnya 1,5 sampai 2 juta ya. Untuk harga pasarannya itu kan gua bilang tadi ya, tergantung kondisi helm sama tergantung kelengkapan ya. Dan kalau harga 1,2 sih menurut gua worth it banget ya. Tinggal pinter-pinter aja kalian nyari atau nunggu orang yang lagi butuh duit ya. Ini kebetulan gua dapat 1,2, helmnya masih mulus. Paling ya kotor-kotor dikit ya nih, kayak bagian atas nih kurang kelihatan sih. Ini kayak semacam kotor kayak gini ya.
baret-baret tipis lah, ini harusnya di kompon, poles kompon kena sih harusnya. Udah sih, ini minusnya ya lecet tipis-tipis aja nih. Ini catnya nggak ada yang retak ya, seperti yang kita tahu untuk penyakitnya itu biasanya catnya retak-retak ya, cuman di sini ini masih mulus kebetulan. Dan BTW gua dapat harga 1,2 itu, visornya dapat 2 ya kemarin. Visornya dapat yang repo red gold tuh kemarin, cuman udah gua jualnya karena udah minus baret-baret, cuman gua jual itu masih laku ya. Jadi di sini gua pakai yang clear aja dulu untuk sementara ya. Oke sih, mungkin itu aja ya untuk pembahasan helm AGV K1 ini. Balik lagi untuk masalah kurangnya atau ada yang salah, silahkan di komen aja, dikoreksi ya, karena di sini gua juga pemula ya main helm. Dan sebenarnya nggak begitu ngerti ya tentang helm, jadi mohon bantuannya ya. Mohon apa ya, kayak masukannya gitu, biar gua belajar gitu dari kalian yang udah pada ngerti helmnya. Oke sih, mungkin segitu aja ya untuk video review singkatnya, karena udah beres sih kalau menurut gua. Oke guys, mungkin videonya segini aja dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.